Jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai kebaktian kita, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 267 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik, sebab Tuhan mencintai dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 115. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada kebaktian minggu hari ini, dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang 10, demikian bunyinya. Hukum yang pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, biarkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 417. Untuk mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari nomor 686 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu kita hari ini, yang tertulis di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 17. Kita baca secara responsorial, di ayat terakhir kita nanti sama-sama membacanya. Dasar bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikannya bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali dengan pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbongkar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita bersama-sama membaca. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan diri. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 434. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini, tanggal 1 November 2020, minggu yang 21, Dong Trinitatis, Reformasi Spiritualitas. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, telah lahir seorang putra bagi keluarga Adolf Lubis, Ibu Herlinawati Borunenggolan, dari Jalan Perkasa, Gang Perkasa 2, Sektor Rintis,
anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Dr. Loweli Bonar Alexander Napitupulu, putra Bapak Insinyur Litong Napitupulu, Ibu Tirma Boru Pangaribuan BSC, alamat Jalan Turi nomor 69 Medan, Jemaat HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan, dengan Dr. Tiffany Christine Sagita Boru Naibaho, putri Bapak Insinyur Edison Naibaho, Ibu Yuniarti Boru Manungkalit, alamat Jalan Kenanga nomor 74, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 di HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Edi Syaputra Hutasoit, putra Bapak Paber Hutasoit, Ibu Esti Boru Simanungkalit, alamat Tambusai Utara, Rokan Hulu, Jemaat HKBP Rantau Kasai, Jemaat HKBP Rantau Kasai, Resort Maranatha Rantau Kasai, dengan Renta Caroline Boru Marbun, putra Bapak Sintuanes Nelson Marbun almarhum, Ibu Riamin Boru Siregar, alamat Jalan Melur Gang Damai nomor 32, Sektor Padang Bulan 3. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 di HKBP Rantau Kasai, Resort Maranatha Rantau Kasai. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Daud Tridesman Marpaung, putra Bapak Sintualitong Mangasi Marpaung almarhum, Ibu Mariana Boru Simanjuntak almarhum, alamat Jalan Aur Kuning Sektor Kompleks Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Lastiurma Boru Simanulang, putra Bapak Robert Simanulang almarhum, Ibu Tiodensa, alamat Jalan Aur Kuning Sektor Kompleks Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat yang tambah. Mulai pada hari ini Minggu tanggal 1 November 2020 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Fandi Panogari Gultom, Ibu Firda Mutiara Boru Panjaitan, pindah dari HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, tinggal sekarang di Jalan Bukit Barisan, Perumahan Bukit Garden Residen A106, Sektor Pengayoman. Suara Koinonia. Pertama, pelayanan. Pelayanan pada hari Minggu ini, tanggal 1 November 2020, Pendeta Ratna Pardede STH melayani di HKBP Pandau Permai. PA Ina Gabungan HKBP Pekanbaru melalui Zoom. Pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, PA Ina Gabungan HKBP Pekanbaru melalui Zoom diharapkan seluruh paropuan gereja kita untuk mengikuti PA tersebut, terbuka untuk umum. Link Zoom akan dikirim pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Yang ketiga, persembahan untuk operasional resort. Minggu hari ini tanggal 1 November 2020, persembahan kedua kita serahkan untuk operasional resort Pekanbaru. Yang keempat, bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk
bulan November 2020 dari sektor Padang Bulan 1 dan Padang Bulan 2. Suara Marturia. Yang pertama, belajar agama Kristen. Bagi anak-anak jemaat yang tidak ada guru agama Kristen di sekolah, dapat belajar secara daring ataupun online dengan menghubungi Ketua Seksi Pendidikan Mary Christine Boru Lumbanturuan SPD, nomor handphone 0812 8038 5967, dan Ibu Lupia Pakpahan, nomor handphone 0813 6560 3637. Yang kedua, kita doakan jemaat yang sakit, yaitu dalam perawatan ataupun pemulihan. Yang pertama, Pendeta Belhem Rimen Sitompul dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Nyonya R. Situmorang Sintua R. Boru Tampu Bolon dirawat di rumah sektor Arika Indah. Nyonya Insinyur M. Siagian Sintua Insinyur E. Boru Tampu Bolon sektor Pengayoman. Sakit menahun yang pertama, M. Butar-Butar dari sektor Arika Indah. Yang kedua, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru. Yang ketiga, Ujahan Siahaan dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Yang keempat, D. Siregar dari sektor Wonorejo. Yang kelima, Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung dari sektor Padang Bulan 3. Yang keenam, Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis. Yang ketiga, tali kasih. Kami Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan tali kasih untuk pengobatan pendeta resort kita, yaitu Pendeta Belhem Rimen Sitompul selama 34 hari, yaitu dari tanggal 11 September sampai dengan 14 Oktober 2020 di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Biaya pengobatan 250 juta rupiah. Tali kasih berjumlah 179.910 rupiah. Sedangkan dari Huria Pagaran Resort Pekanbaru 7 Huria, yaitu 13.075.000 rupiah. Dari Kas Huria 57.015.000 rupiah. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari nomor 461. Datang dan penuhilah hidup
Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas hari yang kudus yang Tuhan berkatkan buat kami. Hari persekutuan umat Kristen yang percaya akan Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam persekutuan kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat ibadah kami sangat bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuliakan-Mu lewat ibadah kami. Sempurnakan sukacita kami lewat firman-Mu yang pada saat ini akan menyapa kami. Terangilah hati dan pikiran kami lewat Roh Kudus yang daripada-Mu untuk dapat kami memahami, terlebih untuk melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami, Bapa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan juga jemaat Tuhan yang beribadah masih di rumah. Tetap semangat, sekalipun pada masa pandemi 19 ini ada banyak perubahan yang kita alami, termasuk cara kita beribadah mungkin berubah. Tetapi yang pasti spiritual kita, kerinduan kita akan kebersamaan dengan Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi apapun tantangan kita yang kita hadapi dalam membangun spiritualitas kita, Tuhan tetap menyertai kita. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi khotbah buat kita hari ini, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. 2 Raja-Raja pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat 14, saya akan membacakannya. Kita memperhatikan di dalam hati kita masing-masing. Pembaruan yang dilakukan Josia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron,
lalu dipakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aserah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban. Dari Geba sampai Berseba, dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam, bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan, sangat panjang sekali. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, tanggal 31 Oktober 2020 telah 503 tahun umat Kristen Protestan merayakan sebagai Minggu Reformasi, dan itu dirayakan setiap minggu terakhir bulan Oktober. Mengingat momen yang sangat luar biasa pada tanggal 31 Oktober 1517, ketika Martin Luther, seorang biarawan muda, menempelkan 95 dalil di salah satu pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Di mana pada saat itu Martin Luther telah melihat begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang berlawanan dengan firman Tuhan yang telah dia yakini, yang telah dia hidupi, sehingga dia memberanikan diri untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga Martin Luther dijuluki sebagai reformator yang kita kenang sampai saat ini. Bapak reformator yang mengembalikan pemahaman tentang keselamatan. Karena tidak ada yang boleh kita menyelamatkan umat selain daripada oleh karena iman, sola fide. Tidak ada boleh kita menerima keselamatan selain daripada hanya oleh karena anugerah Tuhan, yaitu sola gratia. Tidak ada kita menerima keselamatan di luar daripada firman Tuhan yang disebut dengan sola
Skriptura. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita hari ini boleh kita katakan juga minggu reformasi. Minggu yang ke-21 setelah Trinitatis. Dikatakan di sana, Haibaruon ni Partodion. Reformasi spiritualitas untuk kita bangun bersama. Haibaruon ni Partodion. Kalau kita mencoba menghubungkan apa yang menjadi slogan yang dilontarkan atau disuarakan oleh presiden kita sekarang, supaya ada revolusi mental katanya. Ya itulah mungkin kalau dari gereja mengatakan reformasi spiritualitas. Karena saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, apapun yang menjadi dambaan kita, apapun yang menjadi harapan kita sebagai warga negara, berbangsa dan bernegara, untuk terjadinya suatu pembaharuan harus dimulai dari spiritualitas secara pribadi. Berangkat dari diri kita masing-masing. Di tengah-tengah masyarakat dan mungkin juga kita sebagai warga gereja, ada banyak harapan-harapan kita, pembaharuan-pembaharuan yang kita harapkan, peningkatan-peningkatan pelayanan yang kita harapkan, tetap harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana spiritualitas kita? Songo dia do partodiota harus dimulai dari diri kita sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi, nats khotbah kita hari ini adalah reformasi Josia katanya. Reformasi Josia. Jauh sebelum reformasi Martin Luther. Jauh sebelum perjuangan Martin Luther. Sudah terjadi reformasi Josia. Itu yang boleh kita lihat dalam nats khotbah hari ini. Reformasi Josia yang dilatar belakangi pada saat itu, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, begitu banyak, begitu marak kejahatan-kejahatan di tengah-tengah bangsa Israel. Ada banyak kekejian-kekejian yang dilihat di sana, yang terjadi di sana. Keadilan yang tidak ditegakkan, penindasan kepada orang-orang miskin, penindasan kepada janda-janda miskin. Dan pengkotak-kotakan sangat jelas terlihat kelompok orang kaya dengan kelompok orang miskin. Pelbagai penindasan sudah terdapat di sana jauh sebelum kerajaan Josia yang telah dibangun oleh kakeknya, Raja Manase, dan diwariskan, dan juga Amon ayahnya juga mewarisinya. Apa yang telah dibangun oleh Manase kakek daripada Josia untuk menyembah berhala, Amon sebagai ayahnya juga mewarisinya, justru lebih jahat lagi. Ayah daripada Josia. Sehingga Amon hanya 2 tahun memimpin sebagai raja. Dia harus dibunuh dan digantikan oleh anaknya Josia.
Josia menjadi raja pada saat itu, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, masih berumur 8 tahun. Dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia adalah raja yang tampil beda dari seorang kakek, juga dari seorang ayahnya Amon. Jelas dikatakan tadi dalam pasal 22 ayat 3. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Josia, maka Raja menyuruh Safan bin Ajalia bin Panitra itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang kepada tukang-tukang Bait Allah. Dan saudaraku dalam nama Yesus Kristus, Josia pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia sudah belajar tentang firman Tuhan. Dia setelah mencari Allah bapak leluhurnya yaitu Daud. Dan pada tahun pemerintahannya yang ke-12 dia sudah mencoba menyatakan pembaharuan, mentahirkan Yerusalem dan Yehuda. Boleh dikatakan saudaraku dalam nama Yesus Kristus, kalau kita bandingkan umur 8 tahun dan 8 tahun kerajaannya, dia selalu mengutamakan belajar akan firman Tuhan. Dan tahun ke-12 pemerintahannya sudah mau berkarya, membuat terobosan-terobosan baru. Coba kita bayangkan Amang Inang dengan umur sekarang, umur 20 tahun, sudah mencoba untuk tampil beda, menyuarakan kebenaran, mau berkarya membuat suatu pembaharuan. Apa yang menjadi renungan dari sini saudaraku? Ternyata iman seseorang tidak selamanya dipengaruhi oleh sekitar. Iman seseorang atau kepribadian seseorang tidak selamanya tergantung dari karakter orang tuanya, termasuk Amon dan Manase. Tetapi dia mampu menunjukkan jati dirinya, karakternya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena dia mau belajar mencari Tuhan dalam kehidupannya. Ini juga menjadi suatu renungan bagi kita orang tua, bagaimana sedini mungkin kita mau membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Unang tadok, posodo peau. Sering karena kita melihat umur yang masih muda atau orang yang baru masuk dalam persekutuan, sekalipun dia sudah melihat ada kejanggalan-kejanggalan, sekalipun dia harus ditantang untuk menyuarakan kebenaran, tetapi sering menjadi diam. Karena dia mengatakan, saya masih muda. Saya masih baru masuk. Itu sering menjadi penghalang bagi kita untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi di sini Josia sebagai raja yang takut akan Tuhan, yang mencari Allah dalam kehidupannya, dia berkarya mau mentahirkan Yerusalem dan Yehuda dari perlakuan-perlakuan kekejian. Mau mentahirkan Yerusalem dan Yehuda dari penyembahan-penyembahan berhala. Dan yang kedua saudaraku dalam nama Yesus Kristus, Josia mengadakan pembaharuan secara bersama-sama. Dia tidak sendiri. Dia mau mengajak jemaat warga negara di kerajaan, pemimpin-pemimpin, semua masyarakat dari yang kecil sampai dengan yang besar, dia mengumpulkannya. Karena apa? Pada saat mengerjakan bait Tuhan waktu itu,
pekerja-pekerja mendapatkan kitab suci yang berisikan perjanjian-perjanjian, hukum-hukum Tuhan. Dan dengan dibacakannya isi daripada hukum-hukum yang terdapat dalam kitab tersebut, Josia semakin bersemangat untuk mengadakan pembaharuan secara besar-besaran. Pada saat Josia mendengarkan isi daripada buku tersebut, dia semakin berluar biasa dan mau memohon kepada Tuhan. Karena sekilas isi daripada kitab perjanjian itu, Tuhan akan murka bagi setiap orang yang mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Dengan mendengarkan ini, Josia merasa menyesal, merasa berdosa, merasa terpanggil untuk mengadakan pembaharuan secara besar-besaran, bukan lagi hanya untuk dirinya, tetapi semua jemaat, semua masyarakat, sehingga Josia mengumpulkannya. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, pembaharuan spiritualitas itu terjadi. Haibaruoni partodioni terjadi. Sebagaimana dialami oleh Josia dan juga masyarakat yang berkumpul pada saat itu dan berani membuat suatu perjanjian di hadapan Tuhan. Ada beberapa isi daripada perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Mereka akan tetap menuruti perintahnya. Mereka tetap menuruti peraturan-peraturannya. Dan mereka menuruti ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, informasi yang benar adalah dasar yang kuat untuk reformasi. Informasi yang benar adalah dasar yang kuat untuk reformasi. Informasi yang benar itu adalah hanya firman Tuhan sebagai kita warga jemaat, orang percaya. Karena begitu banyak di tengah-tengah bangsa kita ingin memperbaharui, ingin pembaharuan. Tetapi banyak di sana menjadi korban hoaks. Bukan informasi yang benar. Tetapi mau memperjuangkan pembaharuan, tetapi karena berita hoaks. Kapanpun pembaharuan itu, reformasi itu tidak akan pernah kalau itu dimotivasi oleh kabar yang tidak benar, informasi yang tidak benar. Tetapi bagi kita jemaat Tuhan, saudaraku dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhanlah, Alkitablah yang menjadi informasi yang benar bagi kita. Tempat kita belajar mendewasakan spiritualitas kita. Mendewasakan patorason haporsiauta secara menyeluruh, secara total kehidupan kita. Sehingga apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan dalam pelayanan kita, bergereja, berbangsa, bersekutu di tengah-tengah keluarga akan semakin nyata dan terwujud. Harus mampu menjadi terdepan. Saya mempergumulkan khotbah ini, saudaraku. Saya malu sendiri dengan pengalaman. Pernah saya mengalami di suatu pelayanan memimpin pertanian. Sebelum ibadah dimulai, saya melihat satu botol-botol kecil di atas tiang pintu. Yang sebenarnya rumah ini sudah termasuk rumah jemaat yang sudah berpendidikan dan rajin bekerja, rajin bergereja, aktif
dalam pelayanan. Tetapi saya bertanya dengan suara kecil, Inang, apa itu yang di atas sana? Pelan-pelan, Inang, kayaknya itu ada obat-obat atau pemahaman rumah ini bahwa itu adalah pelindung rumah ini katanya. Terus saya lihat, saya arahkan pandangan si ibu ini, tapi di sana sudah ada ayat, Tuhanlah pelindung rumah ini. Kenapa ada lagi botol-botol itu? Sehingga ibu ini mencubit saya dengan pelan. Tetapi apa yang menjadi pengalaman yang sangat memalukan diri saya tidak berani menegur yang punya rumah. Karena menurut iman saya sebenarnya itu sudah berlawanan. Di sana dihadirkan kepercayaan akan Tuhan menyertai rumah itu. Tetapi di sana juga hadir botol kecil yang dipahami juga menyertai rumah itu. Iman yang sudah merlauk, sudah bercampur. Inilah yang direformasi oleh Josia di dalam bait Tuhan. Dirobohkan. Tetapi puji Tuhan lewat ibadah, lewat khotbah secara umum. Mungkin saya kalau menegur secara pribadi, mungkin keluarga ini malu. Tetapi niat untuk menyuarakan kebenaran itu selalu kita pikirkan. Bagaimana suara kebenaran itu supaya tersampaikan kepada kita semuanya. Mungkin berhala-berhala, patung-patung tidak ada lagi di gereja kita dapati. Tapi mungkin di benak kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam epistel tadi, kamulah bait Tuhan. Kamulah bait Tuhan. Diri kita, hidup kita, pikiran kita, supaya kita jangan lagi membiarkan ilah-ilah lain yang berkuasa dalam pikiran kita. Ilah-ilah lain dalam hidup kita. Tetapi biarlah Tuhan yang satu itu yang menguasai, yang bekerja, yang membangun. Ngolu partodiota. Sehingga harapan-harapan pembaharuan secara total akan bisa kita alami. Akan bisa kita wujudkan dimanapun kita berada. Kita direncanakan pesta Gotilon bulan 11 ini. Dan direncanakan puncaknya tanggal 15. Sama halnya, Martin Luther berangkat mengadakan reformasi, menjadi reformator. Dia berangkat dari firman Tuhan menjadi kebenaran. Josia juga mengadakan reformasi karena dia hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memampukannya. Dan kita juga membangun tradisi pesta Gotilon di gereja kita setiap tahun. Tidak lari karena firman Tuhan yang mengajak kita untuk membangun tradisi itu. Kita boleh membaca dalam kitab Keluaran pasal 23, Imamat 23, Ulangan 16. Kita di sana diajak untuk tetap bersyukur dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan apa yang kita terima dari Dia. Jadi kalaupun direncanakan tanggal 15, kita bawalah amplop kalaupun tersedia tadi ke rumah kita masing-masing. Berdoalah kita di rumah, kita isilah amplop kita itu dengan berkat Tuhan, tanggal 15 lah kita serahkan. Karena di sana kita nanti mengadakan puncak pesta Gotilon ala COVID. Karena tidak bisa lagi kita lakukan seperti tahun-tahun kemarin, tetapi tetap kita bersukacita atas berkat Tuhan yang kita terima dan akan kita berikan kepadanya sebagai persembahan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Tuhan mengingatkan kami akan keluar biasaan Josia sebagai pembawa reformasi di tengah-tengah bangsa Israel dan juga di bait-Mu yang kudus. Tuhan mau lewat firman-Mu yang mengajak kami juga ikut bersama-sama turut pembawa pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga gereja
dan juga sebagai warga negara. Kami adalah gereja, jemaat Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa kami ini untuk hadir pembawa pembaharuan, menyuarakan suara kebenaran. Mampukan kami Tuhan lewat Roh Kudus yang daripadamu. Dan semuanya itu boleh kami alami bila kami senantiasa merindukan firman-Mu menjadi berita kesukaan, berita kebenaran bagi kami untuk memampukan kami membawa pembaharuan itu di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan dan juga jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Persekutukan kami dalam kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami dan ampuni kami dari segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Kita berikan persembahan kita. Selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.